warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana dengan NPM 1811060317 dari kelas Biologi F semester 5. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kurikulum 2013, di mana video ini diajukan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Aryani Kusumawardani MPD. Baiklah, pertama kita harus mengetahui arti dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum 2013 ini diorientasikan untuk peningkatan keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap atau attitude, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan secara terpadu atau skill. Dalam pengembangan kurikulum 2013 ini perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Yang pertama yaitu ada tantangan internal, di mana tantangan ini adalah tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu ada standar pengelolaan, standar biaya, standar prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tantangan eksternal, di mana tantangan ini berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan di masa depan seperti persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena yang akan ditemukan di masa depan. Contohnya tantangan di masa depan seperti kemajuan teknologi informasi, kebangkitan industri, kreatif dan budaya, serta pergeseran kekuatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir, di mana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan hanya akan terjadi apabila ada perubahan atau pergeseran pola pikir dalam pembelajarannya. Seperti yang berawal dari berpusat pada guru dan yang sekarang menuju berpusat kepada siswa. Dari fasih menuju kreatif menyelidiki, dari abstrak menuju konteks menjadi nyata, dari pemikiran faktual menuju kritis, serta dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada landasan kurikulum 2013, di mana ada 3 landasan dalam kurikulum 2013, yaitu filosofis, yuridis, dan konseptual. Yang pertama ada filosofis, yang berarti pertimbangan atau pandangan atas dasar Pancasila yang memberikan prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan yang meliputi nilai-nilai luhur, akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada landasan yuridis atau sesuai dengan hukum, di mana tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional, penyempurnaan kurikulum, dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Dan yang ketiga yaitu ada landasan konseptual atau sesuai dengan rancangan, di mana rancangan ini meliputi relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan kurikulum 2013, di mana melalui pengembangan kurikulum 2013 ini akan menghasilkan insan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif melalui penguatan sikap keterampilan dan pengetahuan yang terintegritas. Tujuannya difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara konseptual. Selanjutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan kompetensi inti. Yang pertama yaitu
yaitu ada standar kompetensi lulusan yang dapat diartikan sebagai kriteria. Dalam kurikulum 2013 ini, diharapkan kepada seluruh peserta didik nantinya memiliki standar kelulusan yang tidak hanya menguasai dalam pengetahuannya saja, namun juga memiliki sikap dan akhlak yang baik. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi ini setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar ini terdiri atas dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai seluruh peserta didik. Dan yang ketiga yaitu ada kompetensi inti, di mana bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh tiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu, baik dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, mata pelajaran yang harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kurikulum 2013 ini dilakukan atas dasar prinsip yang pertama, bahwa sekolah merupakan satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum. Yang kedua, guru di satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan yang keempat, pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang menentukan dan mendukung keberhasilan implementasi kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik sebagai lulusan yang kompeten. Yang pertama yaitu ada kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga pendidik atau PTK dengan kurikulum dan buku teks. Yang kedua, adanya ketersediaan buku sebagai sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentukan kurikulum. Yang ketiga, adanya penguatan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Serta yang keempat, adanya penguatan manajemen dan budaya sekolah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.